Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi mengenai berakhlak, yaitu ASN berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama yaitu mengenai berorientasi pelayanan akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Sarwo Sucitra Amin. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Bu Dia. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan salah satu nilai-nilai dasar dari ASN tentang berakhlak, terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya di sini akan menjelaskan tentang berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan itu identik dengan pelayanan publik. Nah, pelayanan publik ini merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini bagi setiap warga negara, baik itu penduduk atau barang dan jasa, serta pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini, penyelenggara pelayanan publik ini merupakan ASN atau birokrasi. Nah, dengan menerima layanan, yaitu targetnya adalah masyarakat, stakeholder, atau sektor privat. Maka kepuasan yang diberikan oleh ASN tersebut diberikan atau diterima oleh pengguna layanan dengan pedoman ASN berdasarkan tugas sehari-hari, yaitu yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua ramah, kesehatan, solutif, dan cepat diandalkan. Nah, yang ketiga melakukan perbaikan dan kritik. Nah, kalau untuk contohnya yaitu tentang pertama membimbing mahasiswa dengan baik. Hal ini harus dapat membimbing mahasiswa dengan baik. Nah, yang kedua itu ramah kepada siapa saja, kerja maupun karena dengan hal kita dapat menjunjung tinggi nilai kerja bersama. Begitu Ibu, menurut saya tentang berorientasi pelayanan. Silakan Ibu, kembali ke Ibu moderator Bu Dia. Baik, terima kasih Bapak Sarwo. Untuk selanjutnya, mari kita simak penjelasan mengenai akuntabel oleh Ibu Yopi. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dia. Ada suara saya terdengar, peserta? Kedengaran Ibu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Yopi Wulanda. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di Universitas Jambi ya Bu, salah satu dosen. Bapak Ibu semua sehat ya? Sehat Ibu. Sehat Ibu. Baik, Bapak Ibu semua pasti sudah sangat familiar ya dengan core value berakhlak ini ya Bapak Ibu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kepada Bapak Sarwo, kalau kita itu harus memiliki nilai core value berakhlak. Yang kedua yang akan saya jelaskan ini tentang akuntabel Bapak dan Ibu. Untuk akuntabel ini Bapak dan Ibu udah ada yang tahu belum? Belum ya, berarti belum ada yang familiar ya. Bapak Rizky udah tahu belum tentang akuntabel Bapak Rizky? Yang Bapak tahu apa nih Bu tentang akuntabel? Akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, Ibu. Baik, benar sekali Bapak Rizky. Baik, Bapak dan Ibu, dalam kita pelayanan sebagai pelayan masyarakat, salah satu sifat yang harus kita miliki itu adalah akuntabel, di mana kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, dalam kita melayani mahasiswa, dalam melayani kita sebagai pendidik, kita itu harus jujur, baik jujur memberikan nilai,
Jadi kita tidak boleh subjektif dalam memberikan nilai kepada mahasiswa. Walaupun mahasiswa itu menjengkelkan, tapi kalau misalnya nilai dia memang bagus, kita harus tetap memberikan dia nilai sesuai dengan kerja keras mahasiswa tersebut. Lalu yang kedua itu menggunakan kekayaan barang milik negara secara bertanggung jawab nih Bapak dan Ibu, efektif dan efisien. Seperti contohnya penggunaan kertas. Untuk zaman sekarang ya Bapak dan Ibu, kita bisa ajarkan mahasiswa-mahasiswa kita untuk belajar mengefisiensikan. Misalnya Bapak dan Ibu sekarang juga bisa mengajarkan kepada mahasiswanya untuk revisi nih, misalnya ada yang bimbingan. Silakan dialihkan dari yang ngeprint, bisa revisi melalui soft file-nya aja, bisa kirim email atau langsung menemui ibu atau bapak dosen sekalian. Yang ketiga itu tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, Bapak dan Ibu di sini kalau punya kedudukan ataupun misalnya ada posisi di instansinya, itu tolong digunakan dengan pastinya, karena pertanggungjawabannya itu selain kepada negara juga kepada Tuhan ya. Jadi pentingnya akuntabel ini kita sebagai pendidik itu agar kita menjadi seorang yang memiliki integritas yang tinggi. Jadi kita pun bekerja pun juga lebih tenang karena kita bekerja sesuai dengan alurnya. Salah satu contohnya itu dalam aspek kehidupan itu yang pertama tidak menggunakan barang negara untuk kepentingan pribadi. Misalnya seperti printer, seperti laptop, itu kita gunakannya itu hanya untuk kepentingan bekerja saja. Dan kita efisiensikan bahwa kita menggunakannya itu untuk pada jam kerjanya saja. Juga listrik nih, kalau misalnya listriknya tidak perlu digunakan, silakan dimatikan ya Bapak dan Ibu, termasuk AC. Yang kedua, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif dan efisien. Ingat Bapak dan Ibu, kita semua harus efisien, hemat, agar kita juga menjadi orang yang berkualitas dengan pekerjaan yang efektif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu Dia. Baik, terima kasih banyak Ibu Yopi atas penuturannya yang luar biasa mengenai akuntabel. Nah, selanjutnya yaitu mengenai kompeten dengan saya sendiri, Diah Muji Rahayu. Seperti kita ketahui Bapak Ibu semua bahwa kita saat ini sedang memasuki era digital ya, di mana tantangan teknologi itu akan terus berkembang. Nah, bagaimana kita sebagai CPNS bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini? Di sini dalam hal ini kompeten itu berarti bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Selain untuk diri sendiri, alangkah baiknya kalau kita bisa membantu orang lain untuk bisa belajar bersama-sama, agar bisa melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik, bisa dalam bekerja individu ataupun dalam teamwork. Next. Selanjutnya. Nah, contohnya apa ini Bapak Ibu dalam bekerja secara bersama-sama bisa saja membantu rekan kerja dalam menyelesaikan masalah, baik itu masalah secara IT, seperti kita ketahui bahwasannya kita bisa belajar dari YouTube ataupun media sosial yang lainnya ya. Kemudian dengan mengembangkan diri, mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang dianggap penting untuk perkembangan diri kita sendiri. Untuk berikutnya mengenai loyalitas, mohon dibantu. Nah, loyalitas itu apa sebagai ASN, yaitu kita penting untuk bersikap loyal. Karena apa? Karena loyalitas itu dibutuhkan dalam menjaga nama baik ASN, baik itu dari segi instansi, pimpinan maupun secara umum yaitu negara.
Tetapi dalam loyal kita tetap harus memegang teguh ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 45. Contohnya seperti apa? Next. Nah, kita senantiasa sebagai CPNS harus menjaga sikap serta etika dalam bekerja. Kemudian, apapun peristiwa negatif yang terjadi di lingkungan kampus tidak disebarluaskan, baik itu di media sosial dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan ke kompeten dan loyal. Berikutnya yaitu ke harmonis akan dipaparkan oleh Ibu Septi kepada Ibu Septi, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Dia atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas mengenai harmonis, di mana kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari beragam suku bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali keharmonian untuk mencapai keharmonian dalam kita berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, harmoni itu berarti kita dapat bekerja sama antar berbagai faktor dengan sedemikian rupa sehingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Adapun kita sebagai ASN dalam menyampaikan harmonis itu di mana kita bisa selalu melakukan komunikasi dengan baik itu kepada rekan ataupun kepada mahasiswa, khususnya kita sebagai dosen. Di samping itu juga, di antara beragamnya suku dan agama, kita tentu harus menghargai dan tidak membeda-bedakan mahasiswa maupun rekan dalam bersikap. Tentunya dengan adanya perbedaan ini membuat kita menjadi lebih satu lagi untuk keharmonian bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Septi. Untuk core value berakhlak berikutnya yaitu tentang adaptif dan kolaboratif yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Rizky. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Dia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai berakhlak, yaitu nilai adaptif. Nah, nilai adaptif ini setiap ASN harus bisa beradaptasi dengan atau cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dan terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas atau bertindak proaktif. Next. Selanjutnya ada contoh adaptif. Yang pertama itu bisa beradaptasi dengan sistem kerja yang baru. Selain itu, setiap ASN itu bisa melakukan penelitian dengan bidang yang berbeda untuk inovasi dirinya dan instansi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai kolaboratif. Setiap ASN itu juga diwajibkan bisa bekerja sama. Nah, guna nilai kolaboratif ini yang pertama untuk memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Selanjutnya yaitu untuk terbuka dalam bekerja sama dan menggerakkan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di instansi. Adapun contoh kolaboratif yaitu setiap pegawai itu atau ASN bisa melakukan kerjasama riset dengan instansi lain untuk peningkatan instansinya. Selain itu juga bisa membantu mengembangkan UMKM di sekitar instansi tersebut. Nah, mungkin itu aja Bu Dia mengenai kolaboratif dan adaptif tadi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rizky dan terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri semua. Baiklah Bapak Ibu hadirin semua, sekian acara sosialisasi ASN berakhlak. Atas perhatian Bapak Ibu semua, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.